Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang observasi pada instrumen evaluasi jenis non-tes. Di sini ada Alifa, ada Kafi, dan ada saya. Next, Alifa. Instrumen evaluasi jenis non-tes akan kita jelaskan yaitu observasi. Sebelumnya, instrumen evaluasi jenis non-tes itu diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atas suatu objek dengan menggunakan teknik non-tes. Penilaian non-tes adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat diperbuat atau dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, penilaian non-tes berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati dibandingkan dengan pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati oleh indera. Next. Observasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai beberapa fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengatur faktor-faktor yang diamati khususnya kecakapan sosial. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkah laku peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Observasi juga dapat digunakan untuk menilai penampilan guru dalam mengajar, suasana kelas, atau hubungan guru dengan peserta didik, dan perilaku sosial lainnya. Terus ada karakteristik observasi itu yang pertama tuh mempunyai tujuan. Kita tuh harus mengetahui tujuan apa yang akan kita observasi, terus bersifat ilmiah. Terus ada juga terdapat aspek yang diamati, seperti kita akan mengobservasi tadi, seperti perilaku guru dengan peserta didik, atau observasi masalah-masalah yang ada di peserta didiknya sendiri, sehingga peserta didik itu bisa mengikuti pembelajaran secara efektif. Dan yang terakhir ada praktis. Observasi ini merupakan tergolong praktis juga karena nggak terlalu ribet buat menerapkannya. Terus ada selanjutnya apa, Alifa? Jenis yang akan dijelaskan oleh Kafi. Nah, next pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis dari observasi. Ada 3 jenis dari observasi yang telah kelompok kami kumpulkan. Yang pertama adalah observasi partisipan, di mana jenis observasi partisipan ini pengamat ikut andil dalam kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua adalah observasi sistematik. Observasi ini merupakan observasi dengan menggunakan kerangka yang berisi faktor-faktor yang ingin diteliti, yang telah dikategorikan terlebih dahulu secara struktural. Nah, yang terakhir adalah jenis observasi eksperimental. Observasi ini merupakan observasi di mana pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok yang diamati, namun dapat mengendalikan unsur-unsur tertentu, sehingga tercipta tujuan sesuai dengan tujuan observasi. Yang selanjutnya, ada langkah-langkah dalam penyusunan pedoman observasi. Yang pertama, merumuskan tujuan observasi. Sebelum dilakukannya sebuah observasi, harus ditentukan terlebih dahulu tujuan mengenai observasi yang sedang dilakukan. Yang kedua adalah membuat kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang ingin diobservasi. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi. Yang keenam, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi. Dan yang terakhir adalah mengolah dan juga menafsirkan hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya pada langkah yang telah dibuat. Nah, yang selanjutnya mengenai kekurangan akan dijelaskan oleh Alifa.
Selanjutnya ada kekurangan dari jenis non-tes observasi. Yang pertama, pelaksanaannya sering terganggu keadaan cuaca atau kesan yang kurang baik dari observer maupun observee. Karena kan di observasi ini kita dilakukannya secara langsung. Lalu yang kedua, masalah yang sifatnya pribadi sulit diamati. Yang ketiga, apabila memakan waktu yang lama akan menimbulkan kejenuhan. Selanjutnya ada kelebihan dari non-tes observasi. Yang pertama, observasi cocok dilakukan untuk beragam macam fenomena. Yang kedua, observasi cocok untuk mengamati perilaku, contohnya kayak sifat atau ya tingkah laku perilaku sosial. Terus yang terakhir, banyak aspek yang tidak dapat diukur dengan tes, tetapi bisa diukur dengan observasi. Ini referensi yang kita gunakan dalam diskusi ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.